Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Ikonik Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengontrol servo Panasonic Minas A5 menggunakan PLC Wicon pada Possession Control Mode. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara wiring dan pemrograman secara basic. Jadi di sini saya telah membuat user manualnya untuk servo Panasonic model Minas A5 series dengan PLC Wicon. Modelnya ini LX3V 2416MT. Untuk hardwarenya kurang lebih seperti ini PLC Wiconnya. Kemudian ini untuk driver servonya. Nah, ini untuk motor servonya Panasonic seperti itu. Jadi user manual ini saya gunakan pada project video kali ini, yaitu untuk Possession Control Mode secara basic. Jadi nanti teman-teman bisa kembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan teman-teman seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara basic saja pada Possession Control Mode menggunakan servo Panasonic ini dengan controller PLC Wicon. Oke, selanjutnya kemudian di sini ada produk deskripsinya. Untuk driver servonya saya menggunakan MAD HT1507. Nah, kurang lebih seperti ini hardwarenya. Kemudian di sini ada penjelasan untuk modelnya. Untuk MAD itu yaitu untuk A-frame, kemudian yang H itu A5 series dan seterusnya. Nah, kemudian di sini konektor pada driver servonya. Ada konektor XA ini untuk main power dan control power, kemudian XB untuk external regenerative resistor dan terminal for motor connection. Nah, kemudian di sini ada front panelnya seperti ini. Konektor X7 untuk monitor konektor, X1 ini untuk USB konektor. Nah, ini X1 ini nanti kita hubungkan ke PC atau ke laptop untuk men-setting parameternya. Kemudian X2 ini untuk for serial bus, nanti bisa digunakan untuk RS232 atau RS485. Kemudian konektor X3 ini untuk safety function konektor. Kemudian konektor X4 untuk paralel I/O konektor. Nah, ini konektor X4 ini yang nanti kita akan hubungkan ke PLC. Kemudian di sini ada konektor X5 for feedback scale connection. Kemudian konektor X6 ini for encoder connection. Jadi nanti konektor X6 ini digunakan untuk encoder yang ada pada servo motor. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada motor servonya. Saya menggunakan MHMD 022G1U. Nah, seperti ini. Ini sketsanya itu menggunakan pada model MHME ini untuk sketsanya itu modelnya MHME. Ini untuk hardware-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk modelnya juga. Di sini saya menggunakan MHMD. Ini MHMD high inertia untuk 200 watt 750 watt. Nah, seperti ini. Bisa nanti teman-teman lihat sendiri. Nah, jadi di sini yaitu wiring keseluruhan pada driver servonya. Yang pertama itu XA ini untuk tadi main power dan control power. Kemudian ini ada charger lamp atau indikator di sini. Kemudian di sini regenerative resistor ini opsional saja. Kemudian di sini kabel untuk ke motor servonya. Jadi ada dua kabel. Yang pertama yaitu kabel untuk power motornya UVW, kemudian ground. Nah, kemudian di sini di belakang ini untuk kabel encoder untuk motornya. Kita hubungkan pada X6. Nah, di sini untuk X4-nya itu yang dihubungkan dari output PLC atau input PLC. Kemudian X3 itu untuk connection to safety bypass plug. X2 ini untuk connection RS232 tadi atau RS485. Kemudian X1 ini untuk connection to PC. Nanti bisa kita setting parameternya lewat
X1 ini menggunakan kabel USB mini B. Kemudian ini untuk front panelnya atau panel depannya ini, jadi ada display LED, kemudian mode switching button, set button, output connector for monitor, kemudian di sini shifting of the digit tadi untuk mengatur kanan kiri bawah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk yang pertama kita bisa koneksikan tadi. Jadi karena servo drive-nya ini yang saya gunakan bisa single pass, jadi saya cukup mengoneksikannya pada LN-nya itu pada L1 dan L3. Dan juga kita jumper untuk L1-nya itu kita masukkan pada L1C, kemudian L3-nya kita jumper kita masukkan ke L2C-nya. Jadi L1 dan L3-nya itu untuk main powernya, kemudian L1C dan L2C ini untuk kontrol powernya. Kemudian di sini dari motor itu ada dua kabel. Yang pertama untuk UVW dan ground. Di sini UVW dan ground itu dikoneksi pada konektor XB. Kemudian kabel encoder kita koneksikan ke konektor X6 seperti itu. Jadi setelah kita koneksikan power dan motornya, kita lanjut. Kemudian di sini untuk konektor X4-nya, jadi pada konektor X4-nya itu atau kabel X4-nya itu mempunyai sebanyak 50 kabel. Jadi kabel 1 ini dari OPC 1, kemudian pull 1 dan seterusnya sampai ke FG ini. Jadi ada jumlahnya 50 buah. Tapi teman-teman tidak harus menggunakan semua kabel ini, jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi karena saya di sini itu menggunakannya untuk possession control mode, ini bisa cukup kita ambil pada kabel 7 COM plus, kemudian kabel 29 untuk servo on, dan kabel 41 pada COM negatif. Nah, jadi kabel nomor 7 dari konektor X4 ini kita kasih power DC 24 volt positif. Kemudian COM negatif ini pada kabel 41 kita kasih power negatif 24 volt. Jadi pada kabel 7 ini terhubung pada COM plus pada konektor X4. Bisa dilihat di sini untuk kabel COM plusnya ini pada pin 7. Jadi ini COM untuk input dari servo drive-nya. Nah, kemudian di sini COM negatifnya itu pada kabel 41 kita berikan power 24 volt negatif pada kabel 41. Di sini juga sama. Kemudian untuk servo on-nya ini pada kabel 29. Nah, jadi untuk COM PLC-nya, COM output PLC itu kita berikan negatif 24 volt. Nah, kemudian untuk outputnya, untuk servo on ini kita hubungkan pada kabel nomor 29 seperti itu. Nah, jadi ini untuk servo on-nya. Kemudian di sini untuk pulse dan sinyalnya. Nah, kemudian di sini untuk pulse dan sinyalnya itu pada pin 4 dan pin 6. Jadi yang pertama kita hubungkan OPC 1 ini pada kabel nomor 1 dan kabel nomor 2 pada power 24 volt positif. Itu kita hubungkan pada OPC 1 dan OPC 2, ini salah tulis seperti ini. Pada OPC 1 dan OPC 2 kita hubungkan 24 volt positif. Kemudian untuk COM pada PLC-nya yang nanti digunakan untuk pulse outputnya itu kita kasih negatif dari power 24 volt. Ini kita kasih COM pada PLC-nya. Kemudian output dari pulse-nya ini yang pertama yaitu pada kabel nomor 4. Itu untuk output pulse-nya. Kemudian untuk output sinyalnya itu pada kabel nomor 6. Untuk lebih lanjutnya seperti ini. Nah, ini untuk wiring pada PLC Wicon saya. Ini yang pertama saya kasih power AC 220 volt AC.
saya koneksikan kepada pin LN. Kemudian di sini saya ambil dari output driver servonya. Bisa dilihat di sini untuk outputnya ini ada servo ready, servo alarm output, positioning complete output, kemudian external brake, torsi in limit, kemudian zero speed detection. Nah, di sini saya ambil untuk pin 35-nya itu untuk servo ready, kemudian pin 37 itu untuk alarm, kemudian X2-nya ini saya hubungkan untuk pin 39 yaitu INP atau position complete. Jadi di sini saya mengambil untuk servo ready-nya pada pin 35 servo ready, kemudian pin 37 itu untuk servo alarm, kemudian pin 39 positioning complete output. Nah, jadi dari output servo drive itu kita masukkan ke input PLC. Kemudian di sini saya berikan COM input PLC-nya itu dengan positif DC 24 volt. Kemudian yang negatifnya itu kita hubungkan pada pin 34, 36, 38 dan 41 untuk COM min atau COM negatif pada servo drive-nya. Seperti ini. Ini untuk COM negatifnya pada kabel 41. Kemudian untuk COM outputnya ini kita masukkan di sini untuk INP-nya pada pin 38, alarmnya pada pin 36, kemudian pada servo ready-nya itu pin 34. Seperti itu. Jadi untuk Y0 yang pertama ini saya gunakan untuk pulse outputnya, yaitu pada kabel nomor 4, keterangannya itu pulse 2. Kemudian Y1 itu saya gunakan untuk sinyal. Jadi pada kabel nomor 6 ini saya hubungkan ke Y1 untuk sinyalnya. Kemudian untuk Y2 itu saya gunakan untuk servo on pada kabel nomor 29 seperti ini tadi, kabel 29. Kemudian yang terakhir saya gunakan Y3 ini untuk alarm clear pada kabel nomor 41. Di sini alarm clear pada kabel nomor 41. Nomor 31. Jadi untuk COM outputnya ini kita hubungkan 24 volt negatif. Kemudian untuk 24 positif kita hubungkan ke COM plus pada driver servonya atau pada konektor X4-nya. Jadi pada kabel nomor 7, 1 dan 2. Seperti ini. Untuk COM plusnya itu pada kabel 7, kemudian OPC 1 dan OPC 2 ini juga kita hubungkan pada positif 24 volt. Sebelum itu saya akan menjelaskan untuk software Panatremnya. Di sini saya telah mendownload software Panatremnya. Jadi software Panatrem ini digunakan untuk men-setting parameter pada driver servo Panasonic. Jadi di sini saya menggunakan Panatrem versi 6. Kita buka. Sebentar. Yes. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk koneksi PC kita atau laptop kita ke driver servonya. Jadi di sini menggunakan USB mini B. Sebentar saya akan colokkan USB-nya terlebih dahulu. Nah, jadi apabila telah dicolokkan itu akan terdeteksi di sini driver series name-nya yaitu minus A5, kemudian drive product-nya itu MAD HT1507, kemudian serial name-nya seperti ini dan seterusnya. Ini untuk motornya. Oke, kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini berarti kita sudah terhubung pada driver servonya. Kemudian kita klik pada monitor. Sebentar. Nah, kebetulan di sini saya telah membuat
contoh programnya. Apabila teman-teman ingin membuat program baru, itu bisa teman-teman klik saja pada ini new, kemudian pilih PLC seriesnya. Di sini PLC tipenya apa? Di sini saya menggunakan LX3V. Klik OK. Yes. Jadi yang pertama ini ada servo on. Jadi yang pertama kita akan mengaktifkan servonya terlebih dahulu atau servo on. Di sini bisa teman-teman ambil untuk open kontaknya. Contohnya pada M0. Kemudian outputnya pada Y2. Sini output Y2. Kemudian compile. Oke. Servo. Kemudian di sini pilih transfer setup untuk mengecek koneksinya, connection test. Oke, terhubung. Kita pilih OK, kemudian kita download. Write to PLC. Bisa klik saja pada ini program, kemudian execute. Yes. Oke. Yes. Kita close, kemudian monitor edit. Nah, di sini apabila M0 ini kita aktifkan, itu nanti servo on-nya akan hidup. Jadi ini monitor dari driver servonya. Coba kita aktifkan. Kita klik on. Nah, maka servo on-nya di sini akan hidup. Yang berarti servonya itu sudah ready atau sudah run untuk siap dijalankan. Nah, di sini untuk servo on-nya itu seperti itu. Kemudian saya tambahkan untuk clear-nya. Sini sebentar. Untuk clear alarmnya tadi pada Y3. Nah, kemudian setelah itu untuk joknya, untuk jok servo. Oke, kita matikan terlebih dahulu, kita off kan. Jadi untuk jok servonya itu kita bisa gunakan. Jadi pada PLC Wicon, apabila kita ingin menggunakan instruction jok atau memberikan pulsa pada servo, itu bisa pilih di sini PLC Guide, diklik, kemudian Instruction Wizard, pilih OK, kemudian di sini pilih yang High Speed Positioning Instruction. Kita pilih Next. Nah, di sini ada 4 macam untuk high speed positioning instructionnya. Jadi untuk DRVA ini untuk relative positioning atau incremental, kemudian yang DDFRA ini untuk absolute positioning, ZRN ini untuk home positioning return. Nah, yang pertama kita akan gunakan PLSV, kita next. Nah, di sini kita tinggal setting atau kita tinggal pilih yang akan kita gunakan. Contohnya di sini untuk instruction setnya itu kita pilih saja pada 32 bit. Apabila 16 bit itu nanti rank datanya itu hanya sedikit, jadi kita pilih 32. Kemudian trigger kondisinya itu kita pilih di sini M2 karena di sini saya telah menggunakan M0 dan M1. Kemudian untuk pulse frekuensinya
pilih pada D200. Ini bebas. Untuk pulse portnya yang pertama yaitu Y0, kemudian directionnya pada Y1. Di sini untuk pulse-nya seperti tadi, pulse-nya pada Y0, kemudian sinyalnya pada Y1. Oke, cukup seperti ini. Kemudian kita pilih complete. Oke. Kemudian pilih compile. Yes. Nah, jadi karena di sini tadi saya telah men-setting pada D200, maka ada nilainya 10.000, maaf. Kemudian kita nolkan terlebih dahulu. Oke. Jadi perintah DPLSV ini digunakan untuk jog servo. Bisa teman-teman lihat juga pada manual book Wacom. Sini ketikkan saja jog servo, jog beacon. Kemudian bisa teman-teman di search DPLSV. Nah, di sini maka akan muncul positioning control. Nah, di sini maka akan muncul pada poin 13 positioning control. Kita pilih. Nah, kita pilih di sini PLSV interaction. Oke. Jadi ini penjelasan untuk parameter yang ada pada instruksi PLSV. Untuk yang pertama yaitu ada dua macam. Yang PLSV ini digunakan untuk yang 16 bit. Kemudian yang DPLSV ini digunakan untuk yang bit 32 bit atau double word. Jadi format instruksinya itu yaitu PLSV, S, D1 dan D2. Di sini dijelaskan sebentar. Untuk S-nya ini digunakan untuk frekuensi, pulse frekuensinya. Kemudian yang D1 ini untuk pulse-nya atau pulse output-nya. Kemudian yang D2 ini untuk rotation direction-nya. Seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Contohnya M1 PLSV KAS 10.000, Y1 dan Y4. Nah, di sini karena saya menggunakan pulse dan sinyalnya itu pada Y0 dan Y1, maka di sini saya gunakan Y0 dan Y1. Sebentar saya kasih komen agar jelas. Yaitu frekuensi. Itu aja. Kemudian pulse. Sini sinyal. Oke. Ini forward. Oke, kemudian kita compile. Nah, di sini apabila M2 ini saya hidupkan itu, maka servo akan berputar maju atau forward dengan frekuensi yang ditentukan. Contohnya di sini saya kasih untuk 1000. Kita set. Jadi yang pertama kita on-kan terlebih dahulu servonya. Nah, di sini servo on. Pada monitor driver servonya juga hidup, servo on. Kemudian kita hidupkan pada jog forwardnya. Kita on kan. Nah, di sini maka servonya akan berjalan atau berputar maju. Di sini bisa dilihat untuk command posisinya itu min 12. Ini tidak stabil. Kemudian actual speednya itu di sini pada min 6. Jadi seperti itu untuk program jog servonya atau instruction DPLSV. Oke, jadi nanti kita akan praktekkan pada akhir video agar lebih mudah. Di sini saya lanjut terlebih dahulu untuk programnya.
Nah, kemudian kita lanjut pada program DDRVI. Pilih di sini PLC Guide, Instruction Wizard, kemudian High Speed Positioning Instruction, next. Nah, di sini pilih pada DRVI. Kita next, kita pilih pada 32 bit. Trigger conditionnya saya pilih pada M3, kemudian pulse numbernya saya pilih pada 202, frekuensi pada 200, pulse port juga sama. Nah, ini pada DDRVI itu ada 4 parameternya. Jadi yang pertama itu bisa dilihat pada manual booknya, DDRVI. Nah, seperti ini. Jadi formatnya itu ada S1, S2, D1, dan D2. Untuk S1 yang pertama ini digunakan untuk number of pulse-nya, atau berapa pulse yang akan kita keluarkan atau kita berikan pada servonya atau driver servonya. Kemudian yang S2 ini seperti tadi, output frekuensi. Yang di satu juga sama, pulse output. Kemudian yang di dua ini untuk rotation directionnya. Oke, jadi di sini saya menggunakan pulse numbernya pada D202, frekuensinya pada 200, pulse portnya pada Y0, directionnya pada Y1. Kemudian kita pilih complete. Oke, sebentar, saya berikan di sini forward. Kemudian, nah, jadi untuk instruction DDRVI ini parameter yang pertama yaitu digunakan untuk pulse-nya atau berapa pulse yang akan kita keluarkan atau kita kirimkan pada servonya. Nah, ini juga tergantung pada settingan parameter servo. Sebentar. Di sini pada software Panatom ini bisa teman-teman pilih pada parameter, kemudian read out from driver. Nah, jadi untuk parameter yang saya gunakan pada servo ini itu belum saya ubah-ubah atau saya menggunakan parameter default. Nah, jadi di sini pilih pada position control atau bisa pada A5 parameter list. Nah, ini adalah parameter yang ada atau yang bisa disetting pada driver servonya. Agar lebih mudah kita pilih saja pada position control. Jadi yang pertama ini yaitu control mode setup, ini position. Nah, tadi yang saya sebutkan ini untuk pulse-nya ini itu pada kelas nomor 0, kemudian nomor 8. Kelasnya 0, nomornya 8. Itu pada ini command pulse. Sebentar, saya besarkan ini. Nah, jadi pada kelas 0 nomor 8 ini yaitu untuk PPR-nya atau pulse per rotation. Jadi apabila di sini kita setting pada 10.000, itu maka motor akan membutuhkan 10.000 pulse pada satu putarannya, seperti itu. Karena di sini saya masih menggunakan default, jadi defaultnya itu di sini yaitu PR 0.08 itu pada 10.000. Jadi servo itu membutuhkan 10.000 pulse dalam satu putarannya. Oke, kita lanjut di sini. Sebentar. Nah, jadi settingan tadi ini PPR-nya itu nanti bisa bergantung pada PLC-nya ini. Jadi apabila PPR-nya itu kita kecilkan, itu nanti kecepatan motornya itu akan semakin cepat gitu. Apabila di sini untuk PPR-nya kita setting banyak, itu nanti servonya akan semakin lambat, seperti itu. Nah, di sini untuk DDRVI tadi, apabila di sini di input 10.000, sebentar. Jadi untuk DDRVI ini, apabila teman-teman menggunakan DDRVI kemudian ingin memberikan value, itu
di setting terlebih dahulu untuk double word. Di sini data tipenya double word, kemudian pilih contohnya di sini 10.000, pilih set, kemudian frekuensinya pada 202, contohnya saya kasih 5.000 di sini. Nah, jadi di sini saya telah men-settingnya. Program ini artinya yaitu apabila M3 dihidupkan itu maka nanti servo akan berputar satu kali dengan kecepatan 5.000 frekuensinya. Nah, jadi untuk frekuensi ini apabila kita memberikan 5.000 itu pada drivernya tidak langsung berputar 5.000 Hz gitu. Jadi nanti biasanya ada kalkulasi tersendiri untuk memberikan frekuensi yang pas. Jadi contohnya di sini apabila saya memberikan frekuensinya ini 5.000, itu nanti pada servo drive-nya itu mungkin bisa saja pada 30 rpm. Nah, jadi apabila M3 ini saya aktifkan itu nanti servonya akan berputar satu putaran atau kita mengirimkan 10.000 pulsa pada servo seperti itu. Oke, jadi kita akan praktekkan. Saya akan memperlihatkan servo saya. Sebentar. Di sini saya akan menggunakan program saya yang sudah jadi. Oke. Yes. Oke, jadi di sini bisa dilihat untuk servo drive dan servo motor saya. Nah, seperti tadi apabila saya menghidupkan untuk M0 ini yang terhubung pada output Y2 atau servo on itu maka servo akan aktif atau servo on akan hidup di sini. Oke, saya hidupkan on. Nah, di sini untuk pada drivernya itu sudah aktif juga servo on. Nah, kemudian coba saya akan jog servonya menggunakan frekuensi 5.000. Oke, saya hidupkan. Nah, di sini bisa dilihat servo berputar maju atau forward. Di sini frekuensinya saya kasih 5.000. Nah, pada driver servonya itu nilainya 34 sampai 37. Min 27 sampai min 34. Nah, kemudian di sini pada actual speed pada softwarenya juga sama, min 24 sampai min 37 seperti itu. Kemudian kita coba yang reverse. Kita on kan. Nah, di sini bisa dilihat servo motornya itu memutar mundur atau memutar forward. Memutar reverse. Jadi ini adalah instruksi pada DPLSV atau untuk jognya. Kemudian kita lanjut yang positioning. Ini yang seperti tadi yang telah saya buat DDRVI. Nah, jadi apabila saya memberikan pulsnya ini 10.000, kemudian frekuensinya dengan kecepatan frekuensinya ini 5.000, maka dia akan berputar satu kali putaran atau 360 derajat dengan kecepatan 5.000. Nah, seperti ini. Jadi kita akan coba lagi untuk yang positioning. Contohnya di sini kita setting pada 5.000. Nah, di sini harusnya dia servo akan berputar setengah dari putaran dia. Kita on kan. Nah, dia akan berputar hanya setengah dari putaran dia. Karena pada settingan parameter tadi itu dia membutuhkan 10.000 dalam satu putaran. Coba kita berikan lagi 20.000. Double word set. Kita on kan.
Nah, dia akan memutar 2 kali putaran. Nah, jadi seperti ini untuk instruksi DDRVI. Jadi yang pertama yaitu berapa pulsa yang akan kita kirimkan pada motor servo. Kemudian ini adalah frekuensinya atau kecepatannya. Kita contohkan apabila frekuensi ini kita ubah. Di sini pilih pada 202. Ini coba kita kasih 10.000. Set. Oke, kita aktifkan. Nah, dia akan berputar lebih cepat. Kita tambahkan lagi di sini 20.000. Kita set. Nah, dia akan berputar lebih cepat lagi apabila frekuensinya ini kita ubah lebih besar. Nah, jadi seperti itulah untuk instruksi DDRVI. Seperti tadi, yang pertama yaitu untuk pulsnya, berapa puls yang akan kita kirimkan pada driver servonya. Kemudian yang kedua yaitu frekuensinya atau kecepatannya, kecepatan dia berputar. Kemudian Y0 ini untuk port pulsnya, kemudian Y1 ini untuk directionnya. Nah, jadi apabila kita akan memutar atau mengubah putaran dia, itu tinggal kita ubah saja untuk yang port pulsnya. Jadi kita balik seperti ini. Sebentar. Jadi yang port pulsnya itu kita balik pada Y1 seperti ini. Kita coba, kita on kan. Nah, dia maka akan berputar reverse atau terbalik seperti tadi. Tadi kan yang pertama yaitu ini yang forward. Nah, kemudian ini yang reverse seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.